Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat walaupun kita belajarnya masih dari rumah. Nah, anak-anakku, mari kita awali pelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga dengan doa yang kita panjatkan, Allah akan berkenan memberikan kita kemudahan, kelancaran, dan kecerahan dalam memahami materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang tulisan tegak bersambung. Tujuan pelajarannya, yang pertama, peserta didik menguasai huruf cetak. Yang kedua, peserta didik mengenal tulisan tegak bersambung. Yang ketiga, peserta didik memahami penggunaan huruf kapital pada kalimat. Yang keempat, peserta didik mengenal tanda baca titik dan tanda tanya pada kalimat atau teks cerita. Nah, anak-anak, berikut ini huruf cetak. Nah, seperti ini huruf cetak. A, B, C, sampai Z. Ini disebut huruf cetak atau disebut juga huruf balok. Dan ini merupakan contoh huruf sambung. Dalam menulis huruf sambung itu ada aturannya. Ya, dalam menulis huruf sambung memiliki aturan. Perlu anak-anak ketahui, ya, di sini ada 5 baris. Maka untuk menulis tulisan tegak bersambung, kita mulai dari baris yang ketiga. Huruf A kecil dibuat besar, ini A besar, bentuknya seperti A kecil, tapi ini dibuat besar sampai batas atas. Maka ini adalah huruf A. Sedangkan ini adalah huruf A kecil. Nah, anak-anak perlu diketahui bahwa dalam menulis tulisan tegak bersambung itu ada panjang dan pendek, ya. Mana yang huruf panjang sampai atas dan mana yang ditulis pendek, ya. Mana yang pendek panjang sampai bawah, batas bawah sendiri, dan mana yang tidak. Semuanya ada aturannya dalam menulis, ya. Anak-anakku semua, mengapa toh kita kok perlu menulis tulisan tegak bersambung? Susah loh, Us. Ya. Ini alasannya kenapa kok kita diajarin menulis tulisan tegak bersambung. Yang pertama, menulis adalah membagi konsentrasi. Yang kedua, menulis adalah melatih kemampuan motorik, terutama motorik halus kita. Yang ketiga, membuat sel-sel otak menjadi aktif. Nah, anakku, sudah paham ya? Kenapa kok kita diajarin
menulis tulisan tegak bersambung. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital. Yang pertama, untuk menulis huruf pertama pada awal kalimat. Yang kedua, untuk menulis nama orang. Yang ketiga, untuk menuliskan nama hari dan bulan. Yang keempat, untuk menuliskan nama tempat seperti kota, desa, pulau, sungai, atau gunung. Anak-anak perlu ketahui bahwa huruf kapital itu disebut juga dengan huruf besar. Penggunaannya di awal kalimat. Contohnya, memelihara kelinci di belakang rumah. Awal kalimat ini ditulis dengan huruf besar. M, awalnya adalah M. Maka M ditulis dengan huruf besar. Kalimat ini jika ditulis dengan tulisan tegak bersambung seperti ini. Ini awal kalimat, Ustazah beri tanda lingkaran ya, bahwa ini menunjukkan huruf besar yang ditulis pada awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital tadi ditulis untuk nama orang. Contohnya, Nina dan Aisyah belajar kelompok. Nina, N-nya ini huruf besar, dan Aisyah, A-nya adalah huruf besar. Jika ditulis dengan tulisan tegak bersambung seperti ini. Ustazah kasih tanda ya. Ya, Nina, N besar bentuknya seperti ini. Seperti N kecil ya, tapi sampai batas atas. Kemudian Aisyah. Ya, A besar seperti ini. Yang ketiga, huruf kapital digunakan untuk menulis nama hari dan bulan. Contohnya, setiap hari Minggu, Nina membantu ibu membersihkan rumah. Kalimat ini jika ditulis dengan tulisan tegak bersambung seperti ini. Ya. Nah, S. Setiap. S adalah awal kalimat, maka ditulis dengan huruf besar. Kemudian M. Minggu. M ditulis dengan huruf besar. Nama hari. Kemudian nama orang, Nina. N-nya juga huruf besar. Yang keempat, huruf kapital itu digunakan untuk menulis nama tempat seperti negara, kota, desa, pulau, sungai, atau gunung. Contoh, Pacitan merupakan kota kelahiranku. Kalimat ini jika ditulis dengan tulisan tegak bersambung seperti ini. Nah, mana yang huruf besar? Iya, Pacitan. Pacitan selain di awal kalimat juga merupakan nama tempat, maka ditulis dengan huruf besar. Paham ya, anak-anak? Selanjutnya, saksikan video berikut ini.
cara menulis huruf tegak bersambung. Menulis bersambung ada hal yang perlu diketahui dalam menulisnya, yaitu yang pertama, kenali huruf tegak bersambung. Nah, berikut adalah huruf-huruf tegak bersambung baik yang kecil maupun yang huruf besar atau huruf kapital. Sudah dilihat dan diperhatikan huruf A sampai Z. Yang kedua yaitu huruf tegak bersambung memiliki tinggi yang berbeda. Coba kita lihat yuk. Nah, berikut contohnya. Di sini ada kalimat tegak bersambung, ada yang hurufnya melekuk ke atas seperti huruf K, huruf B, huruf L. Nah, ini termasuk huruf yang memiliki lekukan hingga atas ya, hingga ke atas. Ada juga lekukan yang ke bawah, yaitu Y, G, dan J. Nah, itu ya contohnya, serta yang lain. Kalau huruf A dan N itu masih dalam satu garis. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu tulisan tegak bersambung dibuat pada buku bergaris. Jika kalian baru mulai untuk belajar menulis sambung, buku tegak bersambung atau buku bergaris itu sangat membantu ya. Contohnya seperti ini bukunya. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu tulisan tegak bersambung dimulai pada bagian tengah baris ketiga. Ini ketika kita menggunakan metode yang 5 garis. Jadi dimulai dari baris ketiga. Seperti ini. Terlihat ya yang berwarna merah. Jadi kita mulai nulis di area ini. Nah, sampai di sini. Nah, ini seperti yang ada dalam buku tegak bersambung. Selanjutnya, perhatikan ya, dimulai hurufnya itu kalau ada huruf besar berarti dari paling atas, garis kelima. Kemudian kita mulainya dari baris ketiga. Nah, perhatikan nih kecilnya. Kemudian sama seperti huruf selanjutnya. Kalau huruf kapital itu mentok ya dari atas sampai ke baris ketiga. Oke? Perhatikan. Nah, perhatikan cara lakukannya juga. Ini huruf per huruf ya dari tegak bersambung. Kita buat D huruf besar, lalu D huruf kecil. Selanjutnya huruf E, lalu huruf F, perhatikan lekukannya. Untuk huruf F itu mentok hingga atas dan hingga bawah. Huruf kecilnya ya. Nah, sekarang huruf G. Selanjutnya, kita akan membuat huruf H. Kali ini huruf I. Lalu huruf J. Huruf K.
huruf L, huruf M, huruf N, selanjutnya huruf O, P, lalu ini huruf Q. Perhatikan perbedaannya dengan huruf P ya. Nah, sekarang huruf R. Selanjutnya huruf S. Lalu huruf T. Kemudian huruf U. Selanjutnya kita buat huruf V atau V. Huruf W, huruf X, huruf Y, dan yang terakhir huruf Z. Ini kita coba menulis tanda baca, tanda tanya, dan tanda seru. Kemudian kita coba buat angka, menulis angka pada huruf tegak bersambung. Selalu dimulai dari baris ketiga ya. Untuk angka rata-rata menggunakan 2 baris. Kecuali angka 4, angka 6, angka 7, dan angka 9.
Oke, ini adalah huruf kapital dan huruf kecil dalam tegak bersambung. Selanjutnya kita Anak-anakku, tadi sudah lebih paham ya kalian setelah melihat video tadi. Nah, selanjutnya tugas kalian, silahkan kalian menulis pengalaman belajar saat pandemi. Ya, tulis di buku halus kalian dengan menggunakan tulisan tegak bersambung sesuai aturan yang sudah diajarkan di atas. Ditulis yang rapi ya. Lalu kirim hasilnya ke Ustazah. Demikian anak-anak. Pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat. Dan mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya.